Halo semuanya, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 6, dengan saya sendiri, Laroneta Nia Sidabutar, beserta dengan teman-teman saya, yaitu Adilah Cinta, Afifa Rizka Fauzia, dan Nabila Amelia Putri. Di sini, kami ingin mempresentasikan materi yang berjudul Tes Inventori Kepribadian dan Tes Proyeksi. Tes inventori kepribadian. Tes inventori adalah tes-tes yang terutama menggunakan paper and pencil. Tes inventori merupakan self-report questionnaire untuk menentukan karakteristik-karakteristik kepribadian, minat atau interested, sikap atau attitude, dan nilai-nilai atau value. Dengan kata lain, inventori kepribadian atau asesmen kepribadian atau tes kepribadian merupakan tes atau inventori atau asesmen yang menggambarkan karakteristik individu, dengan tujuan agar individu dapat mengenal dan memahami dirinya sendiri dengan gambaran atau penjelasan yang objektif dan terukur. Beberapa masalah dalam tes inventori kepribadian. Yang pertama, ada definisi kepribadian yang sedemikian banyak, sehingga seleksi yang tepat dari macam-macam definisi kepribadian perlu mendasari pemakaian tes inventori. Yang kedua, tes inventori tidak bersifat filter free. Oleh karena itu, aspek kultural harus dipertimbangkan, padahal nilai-nilai kultur selalu berubah. Sedangkan di sisi lain tes inventori, bila tes inventori kepribadian terlalu sensitif terhadap perubahan, maka sulit memperoleh reliabilitas yang tinggi. Tes inventori kepribadian memiliki beberapa kelemahan. Yang pertama, itemnya ambigu dan perintah tidak jelas. Yang kedua, subjek ingin menunjukkan kesan-kesan tertentu kepada penguji. Yang ketiga, kesukaran semantik, penafsiran yang berbeda. Yang keempat, sikap subjek yang tak kooperatif atau defensif. Selanjutnya, macam-macam tes inventory. Yang pertama, ada Minnesota Personality Inventory. Yang kedua, ada California Psychological Inventory. Yang ketiga, ada Personality Inventory for Children. Yang keempat, ada Milan Clinical Multi-Axial Inventory. Yang kelima, ada 16 Personality Factor Questionnaire. Yang keenam, ada Edward Personal Preference Schedule. Yang ketujuh, ada Personality Research Form. Yang terakhir, ada Jackson Personality Inventory. Pendekatan penyusunan tes inventory. Yang pertama, pendekatan terkait isi atau konten. Pendekatan ini mengumpulkan informasi yang menyangkut simptom neuritis dan praneuritis. Pertanyaan tersebut didasari pada studi kepustakaan psikiatris. Rujukan pada simptom-simptom inilah pertanyaan inventory pada awalnya dirumuskan. Pertanyaan mencakup ketakutan yang abnormal atau fobia, obsesi dan kompulsif, mimpi buruk dan gangguan tidur, kelelahan berlebihan, perasaan tidak nyata, dan gangguan motorik. Yang kedua, pendekatan Empirical Criterion King. Pendekatan ini merujuk pada pengembangan kunci scoring terkait dengan kriteria eksternal tertentu. Butir-butir soal yang terseleksi harus dimasukkan ke dalam tes. Bila sebagian besar orang memiliki jawaban yang sama pada satu butir atau item soal tentang abnormalitas, maka item tentang abnormalitas tersebut menjadi item normal. Artinya, butir soal tersebut tidak dimasukkan ke dalam tes. Melalui pendekatan ini, tes inventory merupakan serangkaian stimuli verbal yang terstandarisasikan. Contoh terkenal dari pendekatan ini adalah MMPI. Yang ketiga ada analisis faktor. Pendekatan melalui analisis faktor dilakukan sebagai upaya untuk mengklasifikasikan ciri-ciri kepribadian secara sistematis. Teknik ini menghasilkan sejumlah kategori yang dibutuhkan dalam menjelaskan suatu fenomena perilaku. Salah satu tes inventory yang dihasilkan adalah 16VF. Yang terakhir ada teori kepribadian. Tes inventory disusun atas dasar kerangka teori kepribadian. Meskipun pada kenyataannya banyak teori kepribadian yang satu berbeda dengan teori kepribadian yang lain, oleh karena itu, butir-butir soal disusun berdasarkan teori yang digunakan. Tes inventory yang paling terkemuka hingga saat ini adalah tes EPPS. Tes proyeksi. Tes proyeksi adalah
alat yang memungkinkan untuk mengungkapkan motif, nilai, dan keadaan emosi yang suka diungkapkan dalam situasi wajar, dengan cara individu memproyeksikan pribadinya melalui objek di luar individu. Tes ini berdasarkan pada eksternalisasi aspek-aspek psikis, terutama aspek-aspek ketidaksadaran ke dalam suatu stimulasi atau rangsangan yang kurang atau tidak berstruktur, yang sifatnya ambigus, agar dapat memancing berbagai alternatif jawaban tanpa dibatasi oleh apapun. Macam-macam tes proyeksi. Yang pertama ada asosiatif teknik, yang bisa diklasifikasikan sebagai subjek menjawab stimulus dengan cara, perkataan, image, atau ide-ide yang pertama kali muncul. Yang kedua ada construction procedure, yang bisa diklasifikasikan sebagai subjek mengkonstruktur atau membuat suatu produk atau cerita, dan dari cerita itulah keadaan psikologis kalian diungkapkan. Yang ketiga ada completion text, yang bisa diklasifikasikan sebagai melengkapi kalimat atau cerita yang sudah ada disediakan sebelumnya. Yang keempat, choice or ordering device, yang bisa diklasifikasikan sebagai mengatur kembali gambar dan mencatat referensi atau semacamnya. Yang kelima, ada expressive method, yang bisa diklasifikasikan sebagai gambar, cara, atau metode dalam menyelesaikan suatu dievaluasi. Fungsi tes proyeksi. Tes proyeksi ini berfungsi untuk mengungkapkan keadaan psikologi bawah sadar manusia yang selama ini repres ke alam bawah sadar. Melalui tes proyeksi ini diharapkan dinamika psikologi itu dapat dikeluarkan melalui alat bantu tes-tes proyeksi. Selanjutnya ada kelebihan tes proyeksi, yaitu yang pertama dapat mengungkapkan hal-hal di bawah sadar untuk keperluan kita. Yang kedua, dapat menurunkan ketegangan. Yang ketiga, bersifat ekonomis. Selanjutnya ada kekurangan teks proyeksi. Yang pertama, validasi dan reliabilitasnya rendah. Yang kedua, tester harus memiliki keterampilan yang khusus untuk dapat menggunakan tes ini dalam kaitannya dengan ketepatan melakukan diagnosa. Selanjutnya ada teknik-teknik dalam penyajian tes proyeksi, ada bermacam-macam cara. Yang pertama itu ada stimulus tidak berstruktur, yaitu stimulus yang diberikan tes tidak berstruktur seperti tes inteligensi. Yang kedua ada proses proyeksi pengungkapkan keadaan psikologi klien dengan memproyeksikan dalam bentuk reaksi terhadap tes yang disajikan. Yang ketiga ada administrasi longgar. Administrasi tes proyeksi biasanya tidak ada aturan baku, tergantung dengan kebutuhan klien dengan catatan tidak mempengaruhi hasil tes. Yang keempat ada tes oriented, yaitu tes ini berorientasi pada tes T. Yang kelima ada unsur subjektivitas dalam interpretasi. Dalam menginterpretasikan tes ini, unsur subjektivitas psikolog sangat berpengaruh. Yang keenam, menyentuh bawah sadar. Tes proyeksi membantu mengungkapkan keadaan bawah sadar manusia. Sekian prestasi dari kelompok 6. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.